Kalau dulu kita akan sulit menemukan HP Samsung di harga 3 jutaan dengan spesifikasi yang mumpuni, berbeda ceritanya di masa sekarang terutama di tahun 2021 ini, di mana kita akan dengan mudah menemukan smartphone Samsung yang sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di angka 3 jutaan aja. Berita baik banget sih buat kalian para pecinta Samsung. Jadi udah gak sabar kan pengen tahu HP Samsung 3 jutaan terbaik apa yang bakal Nidia informasiin? Kita mulai dari Samsung Galaxy M31. HP ini membawa layar Super AMOLED seluas 6,4 inci beresolusi Full HD+, dengan poni kecil di posisi atasnya yang Samsung beri nama Infinity U Display. Dengan resolusi dan panel yang digunakan, layar Samsung M31 mampu memberikan kesan lebih imersif untuk dipakai menonton atau bermain game. Buat kalian calon pengguna Samsung M31 yang hobi berselfie ria sambil nunggu waktu berbuka, HP terbaik dari Samsung ini akan sangat bisa kalian andalkan. Dengan kamera depan beresolusi 32 megapiksel, HP ini mampu menghasilkan foto selfie dengan detail yang cukup tinggi. Selain itu, kamera depannya juga memiliki sudut pandang yang lebih lebar, sehingga mampu menangkap background dengan lebih luas. Kualitas kamera belakangnya pun gak kalah ciamik, berkat resolusi 64 megapiksel pada kamera utamanya. Untuk performanya, HP 3 jutaan ini sudah dibekali chipset Exynos 9611 octa-core, yang mampu kita maksimalkan kemampuannya hingga 2,3 GHz. Sehingga membuat salah satu HP terbaik Samsung ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 190 ribuan. Berbekal clock speed chipset dan skor di atas kertas, membuat Samsung M31 mampu memainkan game PUBG Mobile dengan settingan default Smooth Extreme atau HDR Ultra, sehingga dijamin nyaman deh saat dipakai main lama-lama. Kenyamanan tersebut akan semakin terasa berkat kapasitas baterainya 6000 mAh, yang diklaim mampu menemani kita lebih dari 1 hari tanpa harus ketemu colokan listrik. Cocok banget sih buat temenin kita ngabuburit sambil nunggu azan maghrib. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M31 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada handphone world's #1 best-selling Android smartphone di kuartal 1 2020, yaitu Samsung Galaxy A51. Seperti yang dikatakan oleh Abang Louis Girl alias YouTuber Unbox Therapist, HP1 ini cocok banget buat kalian yang sangat mengutamakan daya tahan baterai. Berbekal baterai berkapasitas 4000 mAh yang dilengkapi 15 watt fast charging, Samsung A51 ini akan cocok banget buat para penggemar game. Selain itu, berkat dukungan artificial intelligence, sehingga smartphone ini mampu menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dan lebih efisien yang Samsung klaim mampu bertahan hingga 2 hari. Dari sektor performa, kita juga tentu nggak bakal dikecewain sama HP ini. Berkat chipset Exynos 9611 yang sama dengan yang digunakan di Samsung M31 tadi. Untuk kameranya pun, Samsung Galaxy A51 tidak bisa kita kesampingkan berkat setup quad kamera 48 megapiksel di kamera utama, 12 megapiksel lensa ultrawide, serta masing-masing 5 megapiksel lensa makro dan lensa depth sensor. Buat kalian yang hobi ambil video sinematik atau slow motion, kamera HP ini juga mampu merekam video slow motion di 240 fps dengan resolusi HD. Di sisi lain, Abang Louis juga mengatakan kalau layar dari Samsung Galaxy A51 ini termasuk oke punya. Berkat panel Super AMOLED seluas 6,5 inci dengan tampilan Infinity U Display yang minim bezel layaknya jajaran HP flagship Samsung lainnya. Berbicara flagship, gak lupa juga fitur NFC yang sudah hadir di ponsel A series 1 ini loh. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A51 terupdate ada di scene berikut. Produk ketiga yang akan Nidia bahas ada Samsung Galaxy A70. Meskipun merupakan produk yang sudah memulai debut di Indonesia sejak Mei 2019, tapi menurut Nidia, performa yang ditawarkan oleh HP ini masih tergolong mumpuni di kelas harga 3 jutaan. Mengandalkan chipset Snapdragon 675 sebagai dapur pacu, performa chipset lawas tersebut masih bisa diadu atau mungkin lebih baik jika dibandingkan dengan HP berchipset Snapdragon 710. Yang Nidia notice banget jadi kelebihan dari HP ini adalah sektor baterai, dimana saat Samsung lagi hobi banget ngasih adapter charging 15 watt di jajaran smartphone mereka. Akan tetapi pada Galaxy A70 kita sudah dikasih adapter charging beroutput 25 watt super fast charging yang sama seperti di Samsung M51. Ya, walaupun kapasitas baterai dari HP 3 jutaan terbaik Samsung ini hanya sebesar 4500 mAh. Lalu buat kalian para pencinta game yang butuh grip lebih saat bermain, seperti HP ini akan cocok buat kalian. Kenapa? Karena layarnya yang sudah berukuran 6,7 inci dengan dimensi bodi keseluruhan mencapai 164,3 x
x 76,7 x 7,9 mm. Dengan ukuran segitu, dimensi ponsel pintar ini juga bisa disejajarkan dengan dimensi dari Samsung Galaxy Note 9, namun dengan bobot yang jauh lebih ringan. Satu catatan lagi buat kalian, kalau misalnya kamu mau beli Samsung Galaxy A70 sekarang, kalau bisa pakein casing ya. Soalnya bodi belakang dari HP ini meskipun sudah terlihat elegan, tapi ternyata agak gampang tergores loh, jadi lebih hati-hati aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A70 terupdate ada di scene berikut. Setelah bahas A51 dan A70, kali ini kita bakal turun kelas sedikit ke Samsung Galaxy A31. Smartphone ini bisa dibilang seangkatan dengan Samsung A71 ataupun Samsung A51 yang memiliki performa maksimal di kelasnya masing-masing. Secara desain, Samsung A31 ini udah terlihat sangat mirip dengan Galaxy A71 ataupun Galaxy A51. Mulai dari tampak depan hingga tampak belakangnya yang masih menggunakan sentuhan finishing Prism Crush khas A-series Samsung saat itu. Meskipun di sisi dimensi, smartphone ini akan terasa sedikit lebih tebal di 8,6 mm. Sebenarnya, kalau kita nggak bandingin apple to apple banget sih nggak bakal kerasa juga kok tebelnya. Apalagi di balik ketebalan handphone ini sudah ditanamkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Performanya gimana? Well, dari hasil research dunia maya Nidya nih, ternyata performanya oke loh. Dari beberapa sumber yang Nidya dapat, baterai di Samsung A31 ini justru terasa mirip dengan Galaxy M series yang memiliki kapasitas baterai yang nggak tanggung-tanggung. Salah satu sumber bahkan ada yang pernah mendapatkan screen on time yang mencapai 12 jam. Baterai dengan performa maksimal tadi tidak akan terasa sia-sia berkat performa sehari-hari di handphone ini yang juga terbilang lumayan. Ditenagai chipset MediaTek Helio P65, membuat smartphone ini masih cukup ngegas pada saat kita gunakan untuk sekedar berselancar di sosial media. Dengan skor Antutu benchmark di kisaran 150 ribuan. Sebenarnya Samsung A31 ini masih bisa sih kalau mau dipakai untuk main game PUBG Mobile. Cuma ya, kalian nggak bisa berharap performanya semaksimal pada saat kalian bermain di Samsung A71 ataupun A51. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A31 terupdate ada di scene berikut. Yang kelima kali ini adalah handphone yang bisa dibilang paling mudah di antara jajaran HP 3 jutaan terbaiknya Samsung, yaitu Samsung Galaxy A32. Samsung A32 ini rilis secara bersamaan dengan dua kakaknya, yaitu Samsung A52 dan A72, dengan spesifikasi yang jauh lebih powerful. Meski terbilang memiliki spesifikasi di atas kertas yang paling lemah, tapi performanya bisa dibilang sama sekali tidak mengecewakan. Samsung Galaxy A32 hadir dengan membawa layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci, dengan desain Infinity U Display. Berbeda dengan versi sebelumnya, kali ini Samsung sudah menyematkan refresh rate yang lebih tinggi hingga 90 Hz dan dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 5. Berbicara masalah display, tentu tidak akan lepas dari sektor desainnya. Bisa dikatakan kalau desain dari Samsung A32 terlihat jauh lebih fresh dibandingkan para pendahulunya. Berbeda dengan karakter Samsung A-series sebelumnya yang membawa desain Prism Crush atau motif prisma di bodi belakangnya. Kali ini justru terlihat clean dan elegan tanpa adanya satupun motif atau pattern. Masuk ke sektor kameranya, ternyata Samsung begitu berani memberikan tagline Awesome Camera di HP kelas menengah mereka. Berbekal kamera beresolusi 64 megapiksel di kamera utamanya, membuat kita jadi nggak perlu khawatir lagi kehilangan momen-momen penting yang kita rasa spesial. Karena dengan gampang, kita dapat mengabadikannya melalui hasil foto yang memuaskan. Kapasitas baterai 5000 mAh di ponsel ini pun bisa kasih kita pengalaman yang nyaman, mau kita pakai buat nonton video hingga bermain game mobile pun akan terasa aman tanpa takut kehabisan daya. Chipset MediaTek Helio G80 juga sudah tergolong cukup untuk kebutuhan gaming kelas menengah. Terbukti dengan sudah bisa menghasilkan skor Antutu benchmark hingga angka 180 ribuan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A32 terupdate ada di scene berikut. Di produk ke-6 ada Samsung Galaxy A7 tahun 2018 yang merupakan cikal bakal Samsung Galaxy A70 hingga A72 series yang baru rilis belakangan ini. Karena memang merupakan produk lawas, dia ingetin dulu ya kalau jangan berekspektasi tinggi terkait performa yang bakal dikasih sama Samsung Galaxy A7 ini. Membawa julukan Triple the Fun, Samsung begitu mengandalkan sektor kamera pada HP terbaik Samsung di masanya ini. Lensa kamera utamanya sendiri sudah beresolusi 24 megapiksel dengan 5 megapiksel lensa depth
dan 8 megapiksel lensa wide 120 derajat. Walaupun secara sekilas terlihat kalau resolusi 24 megapiksel jadi terasa biasa aja, akan tetapi untuk performanya masih bisa diterima kok. Apalagi kalau hanya untuk sekedar sharing di sosial media. Selain kamera utamanya yang masih bisa diandalkan, performa lensa depth-nya juga tergolong bagus dengan separasi antar gambar dan background yang rapi. Pindah ke sektor multimedia, kali ini kita juga bisa sedikit dimanjakan pada saat kita gunakan handphone ini untuk menonton video. Karena buat kalian yang hobi streaming Korea kayak ini dia nih, atau yang hobi denger musik dari handphone, kalian akan sangat dimanjakan berkat kualitas speaker di HP ini yang sudah disupport oleh Dolby Atmos, yang mampu meningkatkan kualitas suara musik dan film menjadi lebih imersif. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A7 2018 terupdate ada di scene berikut. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, dia mau ngasih tahu dulu nih, kalau nextnya kita akan bahas HP 3 jutaan terbaik di tahun 2021 dari Realme. Setelah Xiaomi dan Samsung yang ternyata kita bisa dapat spesifikasi gila-gilaan di harga 3 juta, kira-kira Realme bisa kasih perlawanan lebih nggak ya? Kalau penasaran, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Pricebook. Ini dia produk terakhir yang Nidia akan kasih tahu buat kalian, yaitu Samsung Galaxy A9 tahun 2018. Rilis di tahun yang sama kayak Samsung Galaxy A7 tadi dengan harga 7,9 juta, akan tetapi di tahun ini kalian bisa mendapatkannya di angka 3,3 jutaan karena sudah turun harga sampai 4,6 jutaan. Lumayan banget kan? Dengan harga yang kini bahkan lebih murah dari Samsung Galaxy A32 yang baru rilis, kita udah bisa ngerasain performa kamera pertama di dunia yang membawa setup quad kamera. Keempat kamera tersebut tersusun rapi di pojok kiri atas bodi belakangnya secara vertikal dengan lensa utama beresolusi 24 megapiksel, 10 megapiksel lensa telefoto, 8 megapiksel ultra wide camera serta lensa 5 megapiksel untuk kebutuhan depth sensor. Sementara di sektor hardware-nya, kali ini dia lagi-lagi bilang kalau jangan terlalu berekspektasi tinggi. Karena mantan HP flagshipnya Samsung ini masih menggunakan chipset Snapdragon 660 yang menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 180 ribuan. Kalau kita paksa buat main PUBG, kita akan mentok main di settingan HD High aja. Gak jelek sih memang, cukuplah buat player yang skillnya standar dan hobinya jadi beban doang pas main. Canda ngap. Menurut Nidia, faktor utama yang kalian harus pertimbangkan dari HP ini adalah sektor baterainya yang hanya berkapasitas 3800 mAh. Meskipun sudah disupport dengan fitur fast charging yang mampu mengisi daya dengan cepat, tapi kalau ketahanan baterainya kurang maksimal, Nidia juga agak gimana gitu. Tapi kalau sektor ini bukan jadi masalah buat kalian, bisa langsung aja nih kalian sikat HP flagship dari Samsung yang saat ini sudah mengalami penurunan harga. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A9 2018 terupdate ada di scene berikut. Gimana Pricebook Mania? Buat pencinta Samsung, puas nggak nih sama HP 3 jutaan Samsung terbaik yang Nidia informasiin? Kalau tertarik, untuk link pembeliannya bisa cek di kolom deskripsi. Ciao Bella!